Baik, silakan Apuy, dipimpin Puy diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa salim. Teman-teman sekalian, hari ini kita melanjutkan mata kuliah dari Bapak Yusuf. Untuk menyambung dari pertemuan sebelumnya, maka hari ini kita akan memulai untuk mempresentasikan hasil dari analisis dan bacaan yang akan dipaparkan oleh teman kita, yaitu Ibu Marni Malai. Untuk sesi presentasi itu dibatasi saja. Kemudian nanti mungkin menyesuaikan untuk waktunya, jangan terlalu lama juga ya Ibu Marni. Kemudian setelah presentasi itu ada semacam sharing pendapat, tanya jawab. Di situ teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya. Bahkan untuk mengkritik juga dipersilahkan, dikarenakan kita itu adalah mahasiswa S3 yang notabene sudah cukuplah dengan berbagai macam teori dari S1 sampai S2. Kemudian saatnya untuk membedah, jadi digunakan sebagai analisis dalam membaca realitas atau fenomena keberagamaan hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Marni untuk mempresentasikan papernya. Silakan Ibu Marni. Ya, Terima Mas kasih Apuy, sebelumnya terima saya kasih. ucapkan ke Pak Yusuf dan kawan-kawan semuanya. Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. PowerPoint-nya Bu Marni ditampilkan PowerPoint. Ini screen ya. Ya. Share screen. Alhamdulillah semampu saya usahakan mengerjakan ini dan selesai mungkin sekitar 5 Oktober. Memang ketika buku itu sejak saya pesan 3 hari baru datang, saya baca pertama sekali, itu memang sangat puyeng, berat. Karena itu saya butuhkan baca-baca artikel yang mengomentari buku ini di internet, termasuk resensi dan review-review para ahli. Kemudian saya baca ulang dan ini hasilnya saya harapkan cukup walaupun tidak seperti harapan. Ya. Ini ada kutipan di bab 4 buku ini dari Pak Amin Abdullah yang memberikan semangat kita, yaitu sebuah kata-kata mutiara dari Rasulullah yang berbunyi, jika saja hari kiamat datang besok pagi, tetaplah tanam pohon kurma sekarang. Nah, dengan semangat itu kita lanjutkan presentasi saya ini. Dalam presentasi saya ini agendanya sesuai dengan review yang saya buat, yaitu di bab 1 pendahuluan, isinya identitas buku, biografi penulis, gambaran umum, ringkasan. Bab 2 ringkasan. Ringkasan itu terdiri dari 3 bab, prolog, pembahasan isi, epilog, dan kemudian penutup itu kesimpulan dan saran. Karena berbentuk slide ya, apa yang saya review tidak tampil semua, saya ambil inti-intinya saja, tapi di review lengkap saya nanti saya lampirkan di sini, kawan-kawan akan bisa membaca lebih lengkap. Oke, kita mulai dengan identitas buku. Ini identitas buku, bisa dibaca. Buku ini ada 368 halaman
Alhamdulillah saya coba ringkas itu menjadi 5 halaman di judul pembahasan buku. Meringkasnya ini mulai dari 50 halaman sampai 30 halaman sampai 5 ini berulang-ulang tak berapa kali. Dari 300 halaman itu memang saya bilang ini buku sebenarnya konsumennya para dokter. Kalau kita mahasiswa ini memang tergolong berat. Saya akui itu, baik dari segi bahasa dan segi pemikirannya. Ya, buku ini diluncurkan 15 Oktober 2020 pada saat launching di Sunan Kalijaga, dihadiri juga oleh beberapa ahli, 3 ahli kalau tidak salah, yang akan saya sampaikan di bagian berikut. Kemudian kita masuk ke biografi penulis. Ini biografi penulis sangat sangat penuh dengan baik di bidang karir beliau sekarang, termasuk buku-buku yang hasil karya beliau, dan saya tampilkan juga itu latar belakang pendidikan beliau mulai dari Gontor sampai ke Turki. Oke, selanjutnya gambaran umum ya. Ini gambaran umum yang saya tampilkan di sini sesuai dengan review saya. Jadi slide ini sama persis dengan apa yang saya review di review, yaitu buku ini adalah semacam kelanjutan atau penggabungan dari karya-karya Profesor Amin Abdullah penulis sebelumnya, yang pada intinya bagaimana mengatasi masalah peradaban manusia itu, hubungan dengan agama dengan perkembangan zaman dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain, bahwa perubahan di era sejak abad 20 sampai era kontemporer ini sudah menembus begitu dinamis dan cepat, menembus ruang-ruang privat manusia tanpa sekat. Dan di lain pihak terjadi ketegangan karena itu. Terakhir dengan adanya COVID-19. Ketegangan yang terjadi itu adalah tradisi suatu disiplin ilmu yang monodisiplin gitu. Nah, sejak adanya COVID, keinginan penulis untuk bagaimana menjembatani antar disiplin ilmu kaitannya dengan pergeseran perubahan peradaban manusia sampai era kontemporer ini, para ahli mulai menyadari harus ada suatu metode yang bisa mewadahi semuanya atau berkolaborisasi sehingga masalah yang kompleks bisa teratasi dan nanti diharapkan akan menjadi suatu menghasilkan gambaran baru tentang keberagamaan yang kita cita-citakan, kehidupan yang kita cita-citakan. Kita tidak digilas oleh era kontemporer, tapi kita berjalan sesuai dengan perjalanan kontemporer, seperti itu. Tidak bisa sekarang orang misalnya punya disiplin tertentu, dia tidak mau diganggu-gugat seperti itu. Tidak mungkin sekarang. Kalau itu tetap dilakukan, nah kita akan digilas oleh zaman. Akan terjadi benturan-benturan yang seharusnya tidak perlu. Seperti itu. Nah, itulah yang coba oleh penulis dengan menggagas buku ini, yaitu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Diharapkan integrasi, interkoneksi keilmuan itu akan menimbulkan metode baru, dan dalam konteks ini bertujuan supaya dapat memberikan world view, gambaran dunia yang baru yang
berjalan selaras walaupun dalam berbagai ilmu dan berbagai agama. Kira-kira mungkin seperti itu. Sekarang saya masuk kepada, jadi buku ini sangat istimewa ya. Sebelum kita masuk ke bab demi bab dari buku ini yang diuraikan oleh penulis, ternyata ada prolog. Prolog dari ahli itu Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati, Profesor Nur Haidi Hasan. Nah, ini prolog Profesor Nur Haidi Hasan ini cukup panjang sebenarnya, tapi di slide saya ambil saja intisarinya seperti ini. Seperti yakni pendekatan multidisiplin adalah penelitian yang menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda, namun disiplin tidak ingin campur tangan terlalu jauh. Jadi gini, walaupun ada koneksitas interdisiplin ilmu, tapi bukan berarti satu ilmu mencampuri ilmu yang lain. Ya, ingin mencampuri terlalu jauh. Filsafat, sosial, humaniora, ilmu alam, dan lain-lain dimasukkan melihat fenomena tertentu dengan sekat-sekat yang masih ada. Interdisiplin berupaya menyatukan atau lebih disiplin keilmuan. Bisa metodenya dengan tekniknya, bisa dengan metodenya, datanya, tekniknya, teorinya, atau perspektif sehingga berupa bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, menyatukan satu kekuatan menjadi persoalan zaman. Transdisiplin adalah langkah lebih jauh untuk meleburkan hal-hal yang ada antar berbagai disiplin dalam suatu tarikan nafas. Transdisiplin adalah pengembangan ilmu yang lebih baru. Hal ini terutama sangat penting bagi dalam mencapai cita-cita yang diinginkan oleh buku ini. Sekarang saya lanjut pada pembahasan isi buku. Secara keseluruhan saya baca, harapan penulis adalah terwujudnya gambaran dunia baru tentang keagamaan dengan teori, saya ambil yang poin-poinnya ya, yaitu teori jaring laba-laba dengan konsep integrasi interkoneksi, pembaruan metode Islam, metode studi Islam. Ya, jadi jaring laba-laba ini jaringan rumpun ilmu keagamaan dan ilmu non keagamaan secara metaforis dan secara metaforis dengan jaring-jaring laba-laba. Artinya berbagai disiplin berbeda saling berhubungan dan berinteraksi secara aktif dan dinamis. Hubungan antara berbagai disiplin dan metode keilmuan tersebut bercorak integratif, interkonektif, sehingga masing-masing disiplin ilmu tetap dengan menjaga identitas sendiri dan eksistensinya sendiri-sendiri, tetapi selalu terbuka ruang untuk berdialog, berkomunikasi, dan berdiskusi dengan disiplin ilmu yang lain. Menjadi urgen dibutuhkan era sekarang. Sekarang apalagi COVID ini ya. Terus konsep interaksi interkoneksi yang dikembangkan adalah usaha memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi manusia di setiap bangun keilmuan apapun, baik keilmuan agama, Islam maupun agama-agama lain termasuk spiritualitas yang lain. Keilmuan sosial, humaniora maupun keagamaan yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi, dan saling berhubungan dalam disiplin antar keilmuan. Jadi kalau kita bertahan dengan monodisiplin, kita akan digilas oleh zaman di era kontemporer ini. Itu intinya yang dimaksud oleh penulis. Ini penafsiran saya ya. Selanjutnya, pembaruan metode studi Islam adalah sebuah keniscayaan. Dibutuhkan banyak pemikir Muslim kontemporer yang mengembangkan epistemologi keilmuan modern untuk membangun pemikiran Islam yang lebih
Zamkani ya. Saya terpaksa buka kamus pengertian Zamkani, yakni pemikiran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, waktu dan tempat tanpa meninggalkan tradisi. Ulul Aldin. Mereka juga tidak segan-segan dan terang-terangan memanfaatkan tradisi keilmuan dan penelitian akademik modern dan menerapkannya dalam praktek tafsir kitab suci, mendialogkannya. Karena itu para peneliti dalam kadar yang berbeda-beda dituntut untuk mempunyai kemampuan mendialogkan dan mempertautkan antar paradigma. Ulul Aldin, ilmu keagamaan, Al-Fikri, Al-Islami, pemikiran keislaman, dan studi Islamiyah, studi keislaman. Jadi menaikkan jangan sampai bagaimana sinkronnya pemikiran Islam, ilmu agama Islam, fikih dan lain-lain disinkronkan dengan metode yang baru. Dalam studi Islam kontemporer tidak lagi digunakan metode linearitas bidang ilmu yang ditonjolkan, tetapi diintegrasikan, diinterkoneksikan dengan disiplin keilmuan alam, biologi, psikologi, kedokteran, dan lainnya. Ilmu sosial, sejarah, antropologi, hukum lainnya. Humanitas kontemporer serta metode sains umumnya. Itulah kira-kira yang dijabarkan oleh oleh penulis Profesor Amin Abdullah, Amin Abdullah, yang ini ada skema yang saya buat, itu pemikir. Jadi apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh penulis dapat tergambar dalam skema ini. Intinya adalah kemauan para pemikir Islam kontemporer. Mau enggak seperti itu bekerja sama? Jangan main menang sendiri, tetap di jalurnya. Misalnya itu benar, itu misalnya ya mungkin istilah masyarakat umum ya, COVID itu misalnya itu tentara Allah. Itu akan mengancam orang-orang kafir, padahal kiai-kiai pada mati, seperti itu. Ya kan, ada banyak kiai yang juga mati karena COVID, seperti itu. Nah, kenapa? Ya karena tetap berpegang secara taklid yang sebenarnya kalau dipelajari Islam itu sendiri, taklid itu juga dilarang. Tidak boleh taklid, sebab manusia ini kemampuannya terbatas. Saya baca ya, Imam Syafi'i juga melarang taklid. Sampai bilang, kalau ada yang lebih benar dari saya, itulah pendapat saya, seperti itu. Tapi yang kita lihat dewasa ini, kebanyakan kita sangat eksklusif, main menang sendiri. Dan itu, kalau tetap bertahan seperti itu, kita umat Muslim akan tidak bisa mengikuti perubahan kontemporer ini. Oke? Saya lanjutkan ya, waktunya masih banyak ya Mas Apuy. Nah, sekarang, sisi menarik lainnya, sesudah prolog di bagian awal, sesudah itu isi, dan disambut pula kita oleh epilog dari dosen studi Islam Sekolah Tinggi Filsafat di Riyarkara yang bernama Budi Munawar Rahman. Jadi begini, sebetulnya saya untuk bisa mengerti buku ini lebih banyak mengulang-ulang epilog dan prolog dan artikel lain supaya bisa mengerti saya isi buku ini. Nah itu, jadi epilog dan prolog di sini sangat membantu saya dalam mengerti buku ini. Pak Budi Munawar Rahman ini bercerita tentang integrasi dan koneksi yang dimaksud oleh Amin Abdullah. Bagaimana ilmu-ilmu itu, termasuk ilmu agama dengan rumpun-rumpunnya, fikih dan lain-lain, bisa bersatu padu dan berkoneksi dengan ilmu lainnya. Jadi Budi Munawar Rahman ini mengomentari tentang jaring laba-laba yang dimaksud oleh Profesor Amin Abdullah.
Akhirnya ini bagian alinea terakhir dari epilognya ya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa sumbangan terbesar buku ini dapat memberikan world view keagamaan dan spiritual yang baru sebagai bekal menghadapi era perubahan sosial yang cepat. Sebuah budaya berpikir baru yang secara mandiri mampu mendialogkan sisi subjektif agama dan objektif sains dan intersubjektif hati nurani dari keilmuan keberagamaan menjadi niscaya dalam kehidupan multi religi, multikultural, dan terlebih di era multi krisis yang melibatkan sains, kesehatan, sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat penyebaran COVID-19 di dunia sekarang ini. Selanjutnya, kesimpulan ini karena tulisannya sangat kecil sekali dan memang kesimpulan saya cukup panjang. Ini termuat di semuanya, tapi saya rasa kesimpulannya intinya bahwa buku ini pada bagian pertama saya menyimpulkan buku ini sebenarnya memang konsumsi kelas tinggi, kelas elit akademi. Dan memang berat, tapi seberat apapun buku ini, karena kita mahasiswa kita harus menggapainya semampu kita. Senilai buku ini sangat berat dengan bahasa yang tinggi, tapi bagi saya ini latihan untuk mengenal arah berpikir para ahli, dalam hal ini khususnya Amin Abdullah. Selanjutnya, gambaran umum yang saya buat setelah selintas secara acak membaca buku ini ternyata sinkron dengan isi buku ini. Jadi saya setelah membaca buku ini sekali, karena saya puyeng, saya baca banyak artikel tentang buku ini, banyak resensi buku dari para ahli, akhirnya baru saya bikin gambaran umum. Dan ternyata gambaran umum yang saya buat tidak jauh berbeda dengan hasil yang saya peroleh dari membaca buku ini kembali dan kembali, seperti itu. Yang intinya gagasan multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin ini perlu dan urgent saat ini kalau kita tidak mau tergilas oleh zaman. Sebenarnya hambatan stagnasi itu justru yang menciptakannya tercipta karena selama ini para ilmuwan sangat monoton dengan monodisiplin, sangat tertutup, tidak mau diganggu-gugat, tidak mau berkolaborasi dengan ilmu yang lain. Terutama tidak saja antara agama, juga antara sains, agama dengan sains, agama berdiri sendiri, sains berdiri sendiri. Ketika sains masuk ke agama, agama menolak, seperti itu. Terus dibicarakan juga di dalam buku ini bagaimana mengatasi stagnasi ini, hambatan atau halangan yang membuat terlambat ini. Bagaimana, dan endingnya, ini kerja keras dari para ilmuwan untuk mencari solusi, memberi arahan kepada semua masyarakat, tentunya dengan melibatkan pemerintah, DPR, dan pihak-pihak terkait lainnya, terutama sekali mendesak dan urgen karena penyebaran wabah COVID-19 di dunia sekarang ini. Jangan sampai masih ada lagi ulama yang bilang COVID ini adalah tentara Allah untuk membunuh manusia, laknat manusia kafir, seperti itu. Padahal kiai juga meninggal gara-gara COVID. Kira-kira seperti itu kesimpulan saya. Jadi kesimpulan ini karena banyak, saya coba masukkan sini, saya buat 3 bagian. Nah,
ada bagian kedua ini kesimpulan dari Profesor Nur Hasan itu, ada 10 dalil utama dalam buku ini. Mungkin teman-teman nanti bisa baca. Saya khawatir nanti Mas Apui nanti sudah mengket saya supaya nggak lanjut kelamaan. Jadi mungkin baca saja di review. Ini slide ini saya lampirkan review utuh saya. Jadi kawan-kawan baca aja. Nah, saya nanti di cat udah Bu. Nah, takutnya begitu. Ini jadi kesimpulan saya ada di slide ini dalam 3 bagian seperti itu. Selanjutnya saran. Nah, saran. Perjumpaan intelektual yang dikupas. Perjumpaan intelektual yang dikupas tuntas dalam buku ini membangkitkan kesadaran intelektual tentang pentingnya segera dilakukan rekonstruksi metodologi studi Islam dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, agar mampu beradaptasi dan berkontribusi positif dalam membangun peradaban global kontemporer. Tawaran metodologi tersebut secara lengkap terumuskan secara apik, sistematis, aplikatif dengan penjelasan utuh, komprehensif dalam buku ini, sehingga layak dan penting untuk mengisi khasanah berpikir kita semua, para akademisi dan atau pegiat pendidikan di Indonesia yang finally-nya kita mampu bersaing di tengah kancah global sesuai dengan perkembangan era kontemporer. Dalam hal tertentu melibatkan semua pihak, terutama semua pemangku kebijakan legislatif, eksekutif dalam mendesain birokrasi yang sekarang bagaikan ular melingkar-lingkar saat ini. Ya, Bapak, sementara saya itulah yang baru berhasil saya sampaikan di review ini, tetapi sebenarnya setiap saya buka review ini, review saya berubah. Mungkin saya tidak akan ubah lagi setelah saya kirim. Tapi selama ini setelah seminggu saya merubah terus, mengedit terus, dan hasilnya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penutupnya nih Mas Apui? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Marni atas pemaparannya yang cukup banyak ya. Jadi mungkin nanti bisa di-share untuk dipelajari kembali oleh teman-teman yang lainnya. Mas Apui, stop share ya. Oke. Oke Bu. Jadi saya menangkap bahwa apa yang dibahas di dalam bukunya Prof. Amin Abdullah yang tadi coba dipaparkan oleh Ibu Marni itu sangat luas sekali. Ya tentunya juga itu berangkat dari tataran pemikiran filosofis, juga memadukan antara pemahaman-pemahaman di dalam agama dan juga dalam ilmu yang lain. Makanya kalau saya menangkap, jadi perspektifnya itu ada 3, tipologinya itu ada 3. Selama ini kan dalam studi keagamaan. Itu yang pertama itu doktrinal normatif, yang kedua itu kultural historis, dan yang ketiga itu kritis filosofis. Dari ketiga itu saya melihat bahwa apa yang coba ditulis oleh Prof. Amin itu ingin menggabungkannya. Makanya tadi ada menghadirkan teori laba-laba, itu mensinkronkan antara yang ilahi dan yang non ilahi, yang duniawi dengan yang non duniawi. Itu kemudian coba dibaca, direalisasikan di dalam UIN. Paradigma UIN itu kan wahyu memandu ilmu. Mungkin barangkali itu bisa masuk ke sana. Mungkin hendak ingin memadukan, membaca realitas ini. Itu
Kemudian tadi metode studi Islami juga harus harus diperbaharui. Termasuk tadi juga saya mendengar dari paparan Ibu Marni itu harus memasukkan epistemologi modern. Yang kita tahu hari ini epistemologi modern itu sudah banyak yang menggugat. Di situ mungkin kita bisa mengelaborasinya. Oke, teman-teman, tadi sebagai pemantik dari Ibu Marni, tentunya masih banyak hal yang perlu dijelaskan, perlu dipertanyakan, atau mungkin belum panas. Bisa menambahkan. Silakan untuk supaya diskusi ini berjalan, bagi teman-teman yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Saya mau menyampaikan. Ya, silakan Bu Sekar. Silakan Ibu. Bu Marni. Saya hanya menambahkan aja Bu Marni karena bukan kapasitas saya untuk bertanya. Karena ilmu saya jauh di bawah kata sempurna. Saya hanya menambahkan saja. Jadi pada hakikatnya setiap studi keislaman selalu mempunyai dasar gitu ya. Dasar filsafatnya sendiri-sendiri dalam sejarah perkembangan ilmu filsafat adalah induk dari setiap ilmu pengetahuan. Karena itu setiap cabang ilmu sesungguhnya mempunyai landasan filsafatnya sendiri, dan seperti ilmu hukum dengan ilmu filsafat hukumnya, demikian juga filsafat ekonomi untuk ilmu ekonomi, filsafat politik untuk ilmu politik, juga arsitektur dengan filsafat arsitekturnya dan seterusnya. Lalu filsafat Islam sebagai metode akan mengintegrasikan dan menginterkoneksikan studi-studi keislaman dalam suatu world view yang multidimensional gitu. Dan saya simpulkan di sini pada dasarnya dengan menggunakan filsafat Islam sebagai metode, ini akan mengintegrasikan dan menginterkoneksikan studi-studi keislaman dalam suatu world view itu tadi yang sebagai multidimensional. Mungkin saya sampaikan atau tambahkan hanya sebatas itu. Oke, gitu aja Pak Saiful. Oh iya, terima kasih Bu tambahannya. Oke, sekarang silakan Pak Aldin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, sejujurnya saya memang belum baca buku ini ya. Jadi ketika Ibu Marni mempresentasikan, paling tidak dipantik untuk nanti saya coba baca buku ini ya, Bu Marni, atau Bu Marni tadi janjikan ada semacam ringkasan yang lebih lengkap dari apa yang dipresentasikan. Begitu ya, Bundu? Kalau tidak salah saya menyimak tadi bahwa buku ini semacam menawarkan solusi begitu ya, untuk menyelesaikan berbagai masalah atau problem di kehidupan kita yang memang sangat kompleks gitu, dan boleh dikatakan semacam new paradigma gitu. Ada perubahan ilmu ya dari linear ke multi, terus inter sama transdisiplin. Hanya saja ternyata nggak tahu nih sepakat atau tidak ya Bu Marni dan rekan-rekan. Paradigma ini juga tidak semudah apa yang kita baca ya pada implementasinya ya. Jadi masih banyak pro dan kontra begitu dengan apa yang ditulis oleh Pak Amin begitu. Nah kira-kira apa ya sehingga akhirnya kok semuanya ada yang belum bisa nerima gitu ya perubahan linear ke multi, inter dan juga transdisiplin ini gitu. Ini hanya sekedar diskusi aja sih. Bu Marni mungkin sudah baca juga lebih lengkap, jadi saya juga pengen informasi lebih jauh lagi begitu. Karena yang saya rasakan, tapi saya berharap sih mudah-mudahan ya para akademisi atau dosen-dosen di UIN juga sudah mulai membuka ya ke paradigma
tersebut begitu. Nah, kira-kira apa ya yang menyebabkan sehingga tidak semudah yang kita baca ya ini bisa diimplementasikan atau diterima begitu. Bu Marni, itu aja sebenarnya, kita diskusi aja begitu. Hatur nuhun Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Marni, barangkali saja mau menjawab, Ya. menambahkan. Terima kasih untuk Sekar, terima kasih untuk tambahannya. Kemudian untuk Adinda Aldama atau Aklama nih. Aldin, kalau saya menangkapnya ya, yang seperti saya sudah sampaikan tadi, untuk bisa sejalan dengan perkembangan dunia yang begitu cepat, menimbus interdisiplin ilmu, para pemikir, terutama dalam ini pemikir Islam, harus mau dan mampu berkolaborasi dengan pemikir disiplin ilmu lainnya. Bahkan saya baca, diharapkan negara kita, Indonesia, punya suatu wadah di mana di situ berkumpul para ahli segala macam bidang ilmu untuk menyelesaikan terjadi stagnasi di suatu disiplin ilmu dan mencari jalan keluarnya bersama. Seperti itu. Ini seperti zaman apa ya? Abbasiyah, ada lembaga yang di situ dibahas semua ilmu. Nah, ini saya lupa apakah ini permintaannya Pak Amin atau saya baca di artikel lain. Diharapkan ada wadah yang mengimplementasikan ini. Jadi ada ilmuwan kedokteran, ilmuwan WIN itu dikumpulkan dalam suatu wadah membahas ini, misalnya COVID. Ini menurut agama begini, menurut kedokteran ini sebabnya, ini gejalanya, ini solusinya. Itu diselaraskan. Sehingga seperti saya bilang lagi, ada yang bilang, oh ini tentara Allah membunuh orang-orang kafir, padahal kiai juga mati. Seperti itu. Nah, itulah tujuannya. Semua, terutama sekali, lembaga perguruan tinggi Islam, agar pemahaman Islam ini tidak ketinggalan zaman, sehingga pada suatu hari orang tidak beragama lagi. Pemikir-pemikir Islam ini harus segera mau melakukannya. Kalau ingin menyelamatkan agama kita tidak tergilas oleh zaman, terutama di abad kontemporer ini. Saya rasa yang saya pahami maksud dari Profesor Amin Abdullah seperti itu. Dan harus hasil dari kolaborasi itu harus diimplementasikan di perguruan tinggi agama, terutama tentunya di perguruan tinggi ilmu yang lain juga seperti itu. Demikian Mas Aldin yang saya tangkap sesuai dengan kemampuan saya, dan seperti saya akui tadi, waduh, buku ini berat dan sangat berat. Oke. Ya, Bundo, ya betul, kayaknya berat banget ya. Tapi paling tidak kita jadi mencoba untuk masuk ke buku yang berat ini ya. Tapi kan saya belum baca nih, Bundo. Menarik sih kalau menurut saya gitu. Tapi Bu Marni merasakan ada feel nggak kearogansian penulis gitu soal ini? Jadi seperti harus begitu. Oh, saya tidak merasa itu, dan cara berpikirnya Pak Amin Abdullah sangat ilmuwan, dan saya menganggapnya ilmuwan kelas tinggi, sehingga cara berpikirnya saya merasa berat-berat sekali. Jadi tidak ada arogansi, saya tidak melihat seperti itu. Karena saya fokus, dan karena saya sangat tertarik dengan ide interkoneksi
multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin itu dengan sekaligus jaringan laba-labanya itu. Bahkan saya pernah berhayal ketika itu diwujudkan saya ada di dalamnya seperti itu. Wah, berarti sudah menghayati nih Bu Marni, keren. Saya Makasih. ingin mengambil bagian di situ. Mungkin saya ingin ada di situ suatu hari. Benar. Oke, makasih ya Bu Marni dan semua. Demikian, Prof. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Apakah ada yang lain yang mau menambahkan atau mau bertanya? Kita masih, halo, Iya, Pak. kita masih elaborasi aja, nggak apa-apa, siapa aja dikembangkan ini. Bu Marni ini apa pemantiknya, silakan kalau ada yang nambahin. Kalau nanya Bu Marni tentang apa namanya penjelasan ya sebenarnya lebih bagusnya ke Pak Amin Abdullah sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, ini keberanian Bu Marni. Ini saya kasih pemantik baru lagi nih, ada papernya Pak Amin Abdullah ini. Untuk menambah, memperkuat Bu Marni nih. Ini sudah dibentuk. Kelihatan ya ini ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak Yusuf. Oke. Ini kan, nah ini saya kasih contoh ini ya, konkretnya. Punya Pak Amin ini. Kan ceritanya tidak semua apa namanya kajian-kajian yang terdahulu ya yang bisa mengcover disiplin keilmuan, apalagi terkait dengan perbedaan ideologi, kalau boleh saya sebut ideologi ya, antara ilmu di satu sisi, agama di sisi lain. Nah, Pak Amin ini menjelaskan tentang jaring laba-laba seperti ini contoh ya. Jadi kalau sekarang sudah tidak musim lagi monodisiplin, tapi sudah multidisiplin dan interdisiplin juga. Misalkan kajian tentang gender. Isu gender ini bisa diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis ya. Bisa dihubungkan dengan tafsir, kemudian ada kaitannya dengan fikih, terkait dengan gender laki-laki, kemudian gender issues, lalu pendekatan antropologi sosiologinya, gitu ya. Kemudian international law dan seterusnya. Dulu itu kalau bicara tentang apa gender itu hanya satu aspek ke ilmu, misalkan di sosiologi, antropologi sendiri gitu ya. Sama sekali tidak ada sentuhan dengan kajian-kajian yang bersifat apa namanya etik gitu ya. Dari situlah kemudian Pak Amin ini keren banget. Menurut saya ilmuwan Indonesia yang bisa mengkolaborasi berbagai disiplin keilmuan, termasuk keilmuan agama. Nah ini dinamika pemikiran di Indonesia yang menurut saya dipelopori oleh Pak Amin Abdullah ini prestasi yang luar biasa. Hanya mungkin kita perlu baca itu buku, luar biasa buku itu. Saya salut dengan Bu Marni yang bisa baca buku itu dengan waktu yang sangat cepat, meskipun perlu diulang lagi Bu Marni. Kalau Anda masih belum memahami, baca lagi, bila Iya, perlu Pak. sampai cek itu Ibu buku itu bila Saya perlu baca ulang. gitu ya. Dan bukunya menarik untuk dibaca, makanya saya tidak bosan membacanya. Buku itu bisa membuat cakrawala kita lebih inklusif gitu ya. Ya. Dan bisa menghargai pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Seorang akademisi itu harus terbuka wawasannya. Karena pakai multidisiplin seperti itu, ternyata masing-masing punya kode etik tentang metode atau metodologi lebih jelasnya. Nah ini yang SAA menurut saya ya, atau studi agama-agama, saya wajibkan ke semua. Ya artinya wajib itu ya maksimalnya paling tidak sunnah muakkad bagi Anda untuk baca buku ini. Kalau dulu orang-orang usuluddin gitu, dosen usuluddin harus baca buku ini. Saya punya mentahannya yang dulu masih belum sebutlah
belum di zip ya, atau dikompres sama Pak Amin, itu tebal bukunya, ada 2. Dan hari ini Anda sudah menjadi buku yang sudah mateng gitu, dan berbahagialah orang yang sudah baca buku ini. Dan insya Allah akan terbuka cakrawala atau horizon keilmuannya gitu. Terutama kaitannya dengan agama. Kan dari dulu memang ini salah satu ijtihad intelektual Pak Amin Abdullah. Kalau orang boleh mengatakan ini belum tidak mutlak ya kebenarannya, tapi ini adalah ikhtiar atau ijtihad intelektual dari seorang pakar ilmu agama-agama yang luar biasa, kita apresiasi itu. Karena dari dulu yang namanya agama dan filsafat yang itu karakteristiknya humaniora bersanding dengan sains, sampai hari ini masih banyak kontroversi dan belum ada kata final. Nah, Pak Amin ini luar biasa ikhtiarnya untuk berupaya bagaimana menjumpakan entitas ilmu, baik itu ilmu sosial maupun ilmu alam di satu sisi, dan agama di sisi lain, yang tidak semua orang itu sepaham. Tapi nggak ada masalah, yang namanya ilmu itu selalu punya genetiknya untuk tidak kemudian sepakat seperti orang rapat ya. Makanya kalau kita punya pendapat yang berbeda dengan yang lain, itu menjadi lazim dalam dunia keilmuan. Saya kira ini pemantik tambahan ya, Puy ya. Sebetulnya banyak ini yang harus saya sampaikan, cuma ini supaya menambah. Nah ini ya, saya dari mulai metafor jaring laba-laba yang keilmuan yang tertutup, ini kata Pak Amin. Kemudian ada yang terbuka gitu. Ini panjang ini penjelasannya Pak Amin ini. Saya menerima kuliah dari Pak Amin dari tahun 2013 ini. Jadi pikiran Pak Amin sangatnya tentang human right itu ya. Tentang human right ini kan bagi orang tertentu, sebutlah misalkan sebagian tokoh agama di Islam terutama, tidak begitu banyak menemukan tentang dalil-dalil human right. Gitu. Ya, HAM itu kan mungkin dianggap ilmunya Barat gitu. Nah, ketika pakai pendekatannya Pak Amin Abdullah ini, kita bisa menata kembali struktur keilmuan dalam Islam. Supaya keilmuan dalam Islam juga tidak berhenti di satu titik. Sambil contoh begini ya. Kenapa berhenti di satu titik? Sebutlah usul fikih itu, bukan berarti saya mengatakan usul fikih sudah expire, tapi usul fikih itu sudah terlalu lama menurut saya, karya Imam Syafi'i, dan itu tidak berkembang. Sementara apa kata Bu Marni, saya setuju bahwa dunia ini dinamis gitu. Bahkan melesatnya melebihi dari yang diperkirakan. Oleh sebab itu keilmuan Islam itu mestinya harus dinamis juga. Ilmu pengetahuan juga sangat dinamis atau progresif ya kemajuannya. Nah, ilmu Islam kan dari dulu fikihnya seperti itu, usul fikih seperti itu, kemudian tauhid. Kalau ilmu kalam masih mending lah, ilmu kalam bisa dielaborasi dari kontekstual gitu. Kalau ilmu kalam itu kaitannya dengan sentuhan filsafat Islamnya, sentuhan dengan teologinya, itu mengikuti arus perubahan filsafat juga. Meskipun orang bilang filsafat juga sama berhentinya seperti agama. Tapi dari ikhtiar Pak Amin Abdullah ini dimungkinkan umat Islam, terutama para pemikir, itu bisa lebih kreatif untuk mengembangkan ilmu-ilmu keislaman supaya tidak stuck gitu. Dan kita tidak tercengang dengan melesatnya sains gitu. Kita tidak tergopoh-gopoh ketika menghadapi perkembangan sains dan teknologi yang serba cepat itu tadi. Oke, saya kira itu ya tambahan dari saya untuk meramaikan diskusinya Bu Marni ini. Tapi saya tidak mewakili Pak Amin Abdullah, saya
berusaha untuk hanya sekedar membaca buku itu dari sisi saya sendiri. Oke, silakan moderator Apui. Oke, terima kasih Prof atas tambahannya. Jadi yang awalnya mungkin teman-teman juga masih remang-remang tapi setelah ada gambar itu menjadikan setidaknya kan jadi terpola gitu. Oke, seperti ini yang dimaksud dengan jaring laba-laba. Selanjutnya saya melihat ada 2 orang yang mengacungkan tangan. Yang pertama itu Pak Dadang Aji, yang kedua Pak Abdul Jalil. Jadi saya persilakan dulu kesempatan yang pertama ke Pak Dadang Aji. Silakan Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ingin membela Profesor Amin, karena Profesor Amin ini guru saya. Jadi pertama, kita di Jogja memang sering diskusi dengan beliau. Pertama terkait dengan integrasi, interkoneksi, dan ya, itu memang kata-kata yang bermasalah di dalam keilmuan karena mensyaratkan transhuman, manusia yang sempurna ya, yang bisa memahami segalanya, dan itu harus dilakukan melalui intersubjektif. Tetapi yang diinginkan oleh Pak Amin itu sebenarnya ada perpaduan antar bidang ilmu, walaupun perekatnya belum jelas. Karena ketika kata integrasi itu seperti menumpukan korek, ditata tanpa ada perekat, tetap saja jadi jatuh. Satu itu, kendati demikian, Pak Amin ini orang konsisten ketika menerapkan kedisiplinan interkoneksi itu, dan itu beliau sukses di dalam mengaplikasikan di UIN Jogja gitu, melalui skema bahkan kebangunan sendiri pun yang dilintasi jalan ya UIN Jogja itu dikoneksikan melalui lorong, bangunan lorong gitu ya. Itu filosofinya sampai ke sana Pak Amin ketika beliau jadi rektor. Kedua, metafora jaring laba-laba itu sering disalahpahami gitu ya. Maka tadi dijelaskan oleh Profesor Yusuf, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Sebenarnya Pak Amin itu lebih mengedepankan kepada yang jaring laba-laba yang terbuka. Walaupun kata laba-laba itu sering kali dikritik oleh ilmuwan Jogja juga, karena jaring laba-laba itu menyimbolkan satu kerapuhan teologis di dalam Al-Quran itu. Tetapi Pak Amin di jaring laba-laba itu diputus-putus. Nah, putus-putus itu beliau filosofinya agar setiap cabang ilmu itu punya rembesan-rembesan yang saling bersinggungan di situ. Ya, itu ya yang dari Pak Amin. Terus yang ketiga terkait dengan integrasi dan interkoneksi ini, memang semua ilmu ini tidak bisa dikatakan buah dari satu ilmu. Laptop misalnya tidak pernah diakui sebagai satu bidang misalnya dari bidang ilmu. Ketika melihat keyboard ada huruf-huruf, itu pun lahir dari ilmu komunikasi dan seterusnya. Jadi saling sinergis gitu. Nah, kata integrasi ini yang Pak Amin sendiri ketika itu baru menemukan polanya itu ketika beliau bersentuhan dengan buku-buku dari Ian Barbor, ya Ian Barbor yang dengan Holmes Rolston, Ian Barbor, dan belakangan ke Arthur V. Cox dengan John Polkinghorne, begitupun dengan Pichaf Kafra. Nah, itu dikembangkan juga oleh Pak Amin. Tetapi keberhasilan Pak Amin sebenarnya bukan pada taraf teoritis gitu ya, tapi wilayah praktis di mana dia menskemakan integrasi itu tertanam dalam
sistem win. Ini yang keberhasilan Pak Amin di sini. Karena kebanyakan dari ilmuwan yang berkecimpung di dalam konsep-konsep integrasi itu hanya pada wilayah konseptual. Itu saja mungkin tambahannya sebagai pembanding. Mohon maaf Bu Marni, bukan sok tahu tapi saya muridnya langsung yang ketika itu digambarkan apa yang diperoleh oleh Dr. Yusuf itu, Profesor Yusuf itu disampaikan pertama kali pada milad beliau di auditorium di Win Sunan Kalijaga ketika itu. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tanpa ada maksud menggurui. Itu hanya sebagai atas informasi singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berharga sekali. Terima kasih Pak Dadang Aji. Jadi kita mendapatkan satu berkah langsung dari murid Prof. Amin. Jadi berdasarkan atas pengalaman dan pemahamannya selama kuliah di Jogja. Oke teman-teman, selanjutnya saya persilahkan ke Bapak Abdul Jalil untuk memberikan pendapatnya atau saran. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Marni, Prof. Yusuf, dan teman-teman. Saya justru di sini seperti sangat awam membincangkan tentang pemikiran-pemikiran kontemporer dari Pak Amin Abdullah. Karena pertama, bukunya saya belum baca, sosok beliau pun tidak terlalu saya kenal gitu ya. Tetapi dari beberapa persinggungan akademis yang disampaikan oleh teman-teman tadi, saya kok menariknya justru ke hal yang lebih sangat teknis. Kalau berbicara terkait tadi yang disampaikan dalam buku multidisiplin sampai transdisiplin, ya memang saya sepakat tadi dengan Pak Dadang ketika berbicara tentang keilmuan, tentu tidak bisa berdiri sendiri karena ujungnya akan utopis sekali ketika membincangkan satu kajian ilmu dibedah oleh hanya satu kajian ilmu pula. Sebelumnya pun kita pernah mendengar terkait pemikiran holistik. Nah, saya ingin lebih kepada hal-hal yang lebih teknis. Saya sebetulnya ini beberapa kali membaca tulisan Pak Ayat Dimyati terkait transformasi pemikiran holistik gitu ya. Salah satu analoginya adalah ketika kita membincangkan tentang haus gitu, maka haus yang kita rasakan itu akan selesai dengan kita meminum air. Tetapi kalau berpikir holistik, ternyata tidak selesai dengan hanya minum air rasa haus itu. Karena kalau dalam kajian duniawiyah katanya ada hidayah al-muktasabah kalau bahasa Pak Ayat Dimyati itu, hidayah empiris dengan hilangnya rasa haus tadi. Tetapi haus itu akan bisa dimaknai dengan muktasabah hakikiyah, yaitu esensi dari hidayah terkait wilayah-wilayah individual yang kita rasakan karena haus. Kita bisa mengetahui bahwa haus itu akan memiliki dampak ibadah kalau kita minumnya sambil duduk, membaca bismillah, dan dengan tasyakur kepada Allah. Itu menjadi tidak lagi selesai dengan urusan kita menenggak minum. Pun demikian dalam konteks keilmuan yang disampaikan oleh Pak Amin Abdullah ini, sekali lagi mohon maaf ini dengan segala kekurangan saya menganggap bahwa Pak Amin Abdullah itu sebetulnya ingin mengajak kita untuk berpikir holistik terkait berbagai macam kasus.
Kalau tadi Bu Marni mengidentifikasi salah satunya tentang COVID-19 gitu. Nah, selama ini komunikasi pemerintah mengkomunikasikan tentang COVID, kenapa hanya dari sisi ekonomi saja? Nah, mungkin kalau Pak Amin Abdullah mengajak pemerintah itu jangan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi keselamatan masyarakat, dari sisi agama. Nah, mungkin itu pandangan saya terkait itu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf, mungkin ada beberapa hal terkait gender, terkait human right gitu ya. Justru saya lebih menarik kepada hal-hal yang sifatnya berada di sekeliling kita dalam artian yang kerap kita rasakan sehari-hari. Saya barusan tadi menjeda sedikit ketika mulai perkuliahan, saya sholat Isya dulu. Nah, dalam holistik, dalam kategori holistik atau multidisiplin itu ketika kita sholat dulu, dalam pemahaman saya ini, ketika kita sholat dulu ya kita harus ya sholat dengan menanggalkan saya harus kuliah gitu. Berarti ketika kita sholat ya udah kita fokus di situ. Kita dalam sholat kita tidak usah lagi memikirkan kita lagi diskusi kuliah, lagi memikirkan apapun. Nah itu sekali lagi itu dimensi yang saya ambil. Sekali lagi pemahaman itu tentu perlu kita diskusikan sekali lagi. Ini dari kekurangan saya saja mudah-mudahan. Demikian Bapak Saiful Anwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Jalil atas tambahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Abdul Hanan untuk memaparkan pendapatnya. Mangga dipersilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful Anwar. Saya setuju apa yang dipaparkan oleh Bu Marni terkait metodologi yang ditawarkan oleh Pak Amin Abdullah, integrasi, interkoneksi. Tetapi saya ada sedikit ketidaksetujuan terkait integrasi, interkoneksi. Sisi setuju. Jadi di sini kayak ada ini ya, ada hadapan antara sarjana Barat dengan sarjana tradisional Islam mengenai pendekatan kajian tentang keilmuan agama dan keislaman. Seakan-akan ada itu. Tetapi di sisi lain tidak ada dikotomi antara satu ilmu dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang saya tidak setuju ini terkait pendekatan atau teori bahwa seakan-akan pendekatan timur atau pendekatan tradisional Islam memahami keyakinan, kemudian praktek-praktek Islam dalam istilah mereka sendiri. Itu seakan-akan ada penolakan. Jadi untuk memahami keyakinan dan praktek keislaman itu harus melalui lensa Barat, dalam tanda kutip, teori feminisme, pemikiran sekuler liberal, seakan-akan itu. Jadi apa yang ditawarkan teori-teori timur Islam itu secara keilmiahan atau itu tidak absah, katakanlah gitu. Itu saja sih mungkin. Terima kasih Pak Saiful Anwar. Oke, terima kasih Pak Abdul Hanan telah memaparkan pendapatnya. Jadi ada semacam ketidaksetujuan dengan apa yang digagas oleh Prof. Amin. Oke, selanjutnya teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan? Mas Apui, mungkin saya tanggapi dulu Pak Hanan deh. Oh, siap, Mangga Bu. Oke. Pak Hanan, mungkin perlu kita paham jalan pikiran Pak Amin Abdullah ini dengan saya beri contoh ya, apa yang dimaksud
interkoneksi itu kan meet itu. Contoh antara ilmu agama, fikih usul fikih dengan ekonomi misalnya. Fikih bilang perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Itu kan? Nah, di era kontemporer ini perempuan bekerja. Kalau dia tidak bisa keluar rumah, terus dia dipecat dong. Nah, bagaimana? Itulah perubahan usul fikih yang diharapkan sehingga sinkron. Apalagi misalnya, tak jarang juga suaminya sakit, yang bekerja istri. Tapi tetap harus kata suami yang didengar loh. Kalau saya nggak berangkat, kita nggak makan dong, jadi berantem gitu loh. Nah, bagaimana mensinkronkan antara ilmu fikih atau usul fikih dengan perkembangan ekonomi saat ini? Satu lagi soal gender. Saya tadi sebenarnya di awal sudah berniat untuk lebih sedikit menyinggung soal gender, tapi saya lupa karena gugup, nggak tahu ya. Gender ini juga itu mesti direvisi. Kenapa? Gender yang dijalankan fikih itu tidak sinkron dengan Al-Quran. Sebab di Al-Quran ada persamaan hak. Bahwa orang yang akan masuk surga itu mau laki-laki, mau perempuan, tetapi orang yang takwa. Berarti Tuhan sendiri menyamakan laki-laki dengan perempuan. Terus kenapa hukum fikih tentang gender, tentang perempuan sangat diskriminatif, sangat memojokkan kalau menurut saya perempuan seperti itu. Saya pernah bertanya ke profesor saya waktu S2 namanya Ahmad Ismail ya. Itu profesor yang cukup senior di Universitas Islam Asyafiyah. Dia bilang, kalaulah fikih tentang gender dibuat seperti perkembangan sekarang ini waktu itu oleh Syafi'i, Imam Syafi'i, itu semua akan membeliak. Dulu tidak ada tidak ada laptop, tidak ada Facebook yang bisa bikin perempuan dan laki-laki bukan muhrim bisa konsultasi, bisa berkomunikasi, chatting dan lain-lain seperti itu. Nah, waktu itu tepat dengan waktunya. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sesuai dengan waktu itu. Makanya tadi Profesor Yusuf bilang, Dr. Yusuf bilang, harus ada perbaikan usul fikih yang tidak mengacu kepada Imam Syafi'i yang sudah, kalau saya nggak salah ya, Imam Syafi'i ini udah lebih dari 10 abad ya. Mungkin abad 10 atau abad berapa gitu ya. Nah, harus ada penyesuaian. Nah, jadi coba kalau di Arab waktu itu kata profesor saya Ahmad Ismail, perempuan pergi sendiri keluar rumah, itu kacau itu. Nah, terus kalau sekarang gitu loh, bagaimana perempuan harus misalnya wajib kerja luar kota. Nah, kalau suaminya tidak izinkan, dia dipecat dong. Termasuk perempuan sendiri. Misalnya hak azazi perempuan ini, Al-Quran menjamin sama dengan laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Ya kan, laki-laki misalnya boleh beristri 4, padahal sebenarnya kalau keyakinan saya tidak boleh, dilarang oleh An-Nisa 129 diyungtukan dengan An-Nisa ayat 3. Tetapi adakah fikih yang membahas tentang itu? Sampai hari ini masih boleh suami beristri 4, padahal pembolehan di An-Nisa ayat 3 langsung diket oleh diyungtokan, saya orang hukum ya. An-Nisa ayat 3 yungto, An-Nisa ayat 129 mengket pembolehan itu. Bahwa sebenarnya lah kamu pasti tidak akan pernah bisa berlaku adil kepada istri-istrimu. Berarti batal ayat 3 itu. Seperti itu. Tapi adakah kita yang membahas? Perlu pemikiran untuk membahas itu agar terjadi kesamaan hak gender seperti itu. Mungkin itu, begitu saya bisa menjelaskan Mas Abdul Hanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang warahmatullahi Anan wabarakatuh. ya. Selanjutnya tadi Bu Dwi sudah mengacungkan tangan tadi. Saya boleh menanggapi. Silakan Bu Dwi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi melihat Al-Quran dan hadis itu letaknya di tengah gitu ya. Pasti ada suatu alasan atau pertimbangan tertentu bagi Pak Amin gitu ya, mengapa meletakkan Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, tapi dalam keseharian gitu, kita pasti tahu lah ya kalau secara formatif, secara normatif, pasti Al-Quran akan selalu diletakkan oleh kita di tengah gitu. Tetapi apakah memang dengan diletakkannya Al-Quran dan hadis di tengah itu bisa menjadi sebagai memang panduan kita gitu ya. Padahal sering kali gitu dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita juga nih yang ngobrol di S3 ini gitu kan, yang satu memberikan ayat ini, satu ini dengan aneka tafsiran gitu. Dan kita bisa melihatlah dari misalnya aja orang seperti yang kemarin tuh tentang LGBT aja gitu ya, banyak orang memberikan ayat Al-Quran ini, hadis ini gitu kan, dan yang mana yang benar, boleh nggak LGBT gitu kan, dan akhirnya juga memberikan tafsiran yang sangat berbeda gitu. Nah, gimana kita bisa sampai gitu ya pada perumusan menafsirkan Al-Quran dengan benar gitu, sehingga kita bisa maju ke ilmu yang lain. Kalau misalnya di tengahnya aja udah belum beres gitu ya, gimana kita mau masuk ke ilmu yang lain gitu kan? Nah, ini kan dalam hal ini pasti terkait dengan filsafat ilmu gitu. Sementara juga ilmu memiliki filsafatnya masing-masing gitu ya. Nah, gitu aja saya tuh cuma ya mungkin Bu Marni atau tadi Pak Dadang melihat bagaimana pertimbangan Pak Amin Abdullah sendiri kenapa meletakkan Al-Quran dan sunnah di tengah gitu ya. Sementara pastilah kita akan meletakkan itu di tengah gitu. Cuma saya pengen tahu apakah ada suatu rumusan gitu sehingga membuat kita akhirnya mencapai kata sepakat bahwa itu dia tafsir, misalnya tafsir Al-Baqarah ayat 1 itu yang kita sepakati gitu. Sehingga kita akhirnya bisa maju menuju ke ilmu yang lain. Sementara ilmu yang lain pun memiliki filsafat ilmunya yang berbeda. Dan kita pastikan akan setiap orang juga akan memilih. Aku memilih misalnya antropologi, aku milih teori yang ini, aku yang ini, aku yang ini, aku yang ini. Nah, akhirnya tafsir atas setiap ilmu pun berbeda pada tiap orang. Nah, itu gimana gitu. Ini aja kan urusan COVID juga misalnya tuh aja pun nggak sampai selesai gitu. Nah, itu yang cuma jadi itu aja sih siapa tadi ya yang mungkin ada yang bisa menjawab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau bantu untuk menjawab apa yang tadi dipertanyakan oleh Ibu Dwi? Saya boleh ini menanggapi, Pak. Oh, silakan bangga Pak. Ya, ini terkait pendekatan atau metode fikih dan usul fikih ya, yang saya pahami selama ini, bahwa dalam titik Al-Quran yang sifatnya wajib, kita ambil contoh dalam ayat aqimus shalah, itu kan kalau dalam usul fikih hukum itu khitabullah, jadi apa yang dikatakan Allah. Kalau menurut fuqaha, hukum itu ya sunnah, wajib, makruh, haram, mubah. Nah, kalau kita strategi-nya aqimus shalah di sini, ini kan menandakan bahwa Allah itu memerintah kita untuk sholat. Adapun 5 waktu, berwudu, menghadap kiblat, dan tafsiran-tafsiran yang lain, itu kan sifatnya tidak mewajibkan, dia hanya menginformasikan. Jadi tataran fikih itu kan kalau kita kaitkan di dalam sholat itu bisa wajib karena kita menghadap Allah. Tetapi ketika sholat itu kita menghadap tembok, itu menjadi haram. Ini kan fikih ini kan per detik ya, perubahan-perubahan itu. Kalau di tataran sosial itu kan seumpama kita minum satu tegukan, saya minum, dorongan saya ini untuk ibadah, ini wajib. Ketika tegukan kedua dorongannya berbeda, saya minum ingin
mengikuti Nabi dengan tangan kanan semua. Ini menjadi sunnah. Tetapi ketika tidak ada landasan apapun, mau minum, ini mubah kan, boleh-boleh saja. Ini kan dalam satu gelas, satu waktu, perubahan hukum itu per detik perubahannya. Apalagi ke wilayah tafsir. Saya memahami konteks usul fikih dan fikih itu seperti itu. Jadi pendekatan makna-makna itu berlapis. Satu ayat itu kalau makna hakikatnya, kalau usul fikih itu mengatakan makna roji. Dan ada makna kedua, ada tingkatan-tingkatannya. Makna kedua marju, ada istisabul hasli, ada kaidah kuliah, ada kaidah murojahat, ada itu kan banyak ya tingkat-tingkatan. Nah, itu saja sudah sangat fleksibel sekali. Nah, ketika tadi metode fikih dan usul fikih terkait perempuan keluar rumah, kemudian kesetaraan, saya kira itu iseng saja ya. Orang ini, oh ini hukumnya katakanlah haram, oh ini hukumnya sunnah, oh ini hukumnya ini. Ini saya kira ini hanya keisengan saja. Tapi pada tataran teoritis di fikih itu fleksibel, tidak bisa dijudge bahwa ini harus selamanya ini haram, ini sunnah, ini makruh, tidak bisa. Yang saya pahami itu, mungkin itu saja penambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanan atas tambahannya. Oke, barangkali ada yang lain. Atau mau ditambahin sama Prof. Yusuf untuk mengerucutkan yang perdebatan kita kali ini yang cukup melebar juga, yang intinya kan itu menyasar epistemologis dan ontologis yang menyebabkan berbagai macam perspektif. Iya. Saya nambah aja untuk meramaikan diskusi kita supaya lebih dinamis ya. Jadi tidak ada Islam mutlak dalam ijtihad keilmuan. Bahkan dalam Islam juga tradisi untuk mencari kaidah-kaidah aja sama Rasulullah dikasih kebebasan kita untuk mencari alternatifnya. Apalagi bicara ilmu sosial ya, sains dan yang sejenis kayak gitu. Saya kira saya sih husnudzon bahwa Allah SWT itu memberikan kemerdekaan akal kita untuk lebih kreatif. Gitu. Nah, terkait dengan misalkan Pak Hanan tidak setuju, nggak ada masalah, itu pendapat Pak Hanan. Dan di S3 ini tidak ada istilah harus sepakat dalam sebuah sebutlah apa itu paradigma, apa itu aksioma, apa itu perspektif. Kita dikasih kemerdekaan untuk menentukan sikap tentu dengan argumentasi yang ya kuat ya. Nah, saya sih merespon begini ya Pak Hanan ya. Kita nggak bisa mengabaikan bahwa perbedaan antara ilmu di satu sisi, sains di satu sisi, dan agama di sisi lain. Secara realitas yang muncul bahwa sampai hari ini belum tuntas itu. Memang sebagian pemikir mengatakan, terutama dalam tradisi Islam, ada yang bilang kayak Ismail Al-Faruqi, misalkan Islamisasi sains, itu berusaha untuk bagaimana bagaimana doktrin keagamaan Islam dalam hal ini itu relevan dengan ilmu pengetahuan. Itu boleh saja, sah-sah saja Ismail Al-Faruqi. Tapi pemikir-pemikir Muslim yang lain ada yang belum sepakat bahwa tidak semua ilmu pengetahuan itu satu tarikan nafas dengan agama, gitu katanya, terutama Islam. Karena kan ilmu pengetahuan diakui atau apalagi ilmu pengetahuan yang diproduk oleh Barat ya. Meskipun dalam Islam itu la syarqiyah wala gharbiyah, tidak Barat tidak Timur, gitu. Tapi
jujur saja bahwa kita banyak memamah itu mengkonsumsi pikiran-pikiran atau teori-teori barat yang menurut saya itu ya hukum alam. Siapapun yang memproduk ilmu, kalau sekiranya itu universal dan masih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, itu juga islami menurut saya. Gitu. Jadi kalau saya sih memahami gini ya, agama sekali menjawab Dwi, bukan menjawab sebetulnya, memberikan tambahan saja penjelasannya. Kenapa menurut saya, sangkaan saya, bacaan saya terhadap Pak Amin itu memang kan khusus untuk UIN atau PTKIN lah, jaring laba-laba. Nah kalau kita dari UIN atau dari PTKIN selalu bertolak dari agama tentunya, gitu. Jadi induktifnya itu kita bertolak dari agama. Oh sorry, deduksinya kita bertolak dari agama. Baru kemudian biasanya kan begitu kalau orang UIN itu bicaranya agama dulu, Islam dulu lah, lebih spesifik ya, baru kemudian dihubungkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Nah, bicara manusia, menurut saya itu kalau orang bilang manusia itu misterius. Jadi kalau dalam disiplin keilmuan di religious studies itu manusia kan multidimensi itu. Jadi nggak mungkin monodisiplin memahami manusia. Tidak selesai kalau monodisiplin memahami manusia. Misalkan tadi yang kata Bu Marni, persoalan gender ya. Nah, gimana kita bisa memahami gender itu bisa lebih fleksibel kalau kita tidak memahami ilmu-ilmu kebudayaan, salah satunya misalkan. Saya ambil contoh, persoalan hak dan kewajiban wanita di Timur Tengah, gitu ya, dengan kewajiban hak dan kewajiban wanita di Indonesia dengan Indonesia itu berbeda. Pertanyaannya, mana yang benar? Menurut saya, semuanya punya dalih untuk mendekati kebenaran. Mendekati ya, bukan berarti benar. Kan seluruhnya ingin menangkap kehendak Tuhan. Jadi keinginan semuanya dengan husnudonnya atau prasangka baiknya bahwa semua ijtihad itu ingin menangkap kehendak Tuhan. Kerennya dalam Islam menurut saya, ketika ingin menangkap kehendak Tuhan yang diistilahkan ijtihad itu, salah pun dapat nilai gitu. Salah dapat nilai 1, benar dapat 2. Itu menurut saya Tuhan atau Allah SWT itu menghargai proses pencarian. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami kontekstualisasi kalau tanpa dibantu oleh ilmu-ilmu yang lain? Gitu ya. Jadi misalkan kayak antropologi, sosiologi, psikologi dan seterusnya. Yang orang lain semacam rada alergi ya, sebagian nggak semuanya tentunya, rada alergi bahwa itu ilmu produk barat. Kalau saya memahami mau barat, mau timur, mau selatan, mau utara, kalau itu sekiranya ada nilai-nilai universal dan nilai-nilai kemanusiaan atau kemanusiaan universal, menurut saya itu Islami. Kan yang sering menjadi populer pemahaman seperti ayat kauniyah dengan ayat kauliyah. Jadi ayat Tuhan itu bukan hanya di teks yang ada di Al-Quran saja, tapi alam semesta ini ayat Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi saya kira meskipun itu ilmu-ilmu dari barat, kalau sekiranya itu menjadi baik untuk kemanusiaan, menurut saya Islami. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya pemantiknya lagi-lagi ya. Thomas Edison itu Muslim bukan, Bu Marni? Coba Bu Marni Anda jawab. Itu mute-nya coba Anda nyalain. Saya kira saya Yahudi yang saya ketahui. Oke. Pertanyaan saya sekarang, Bu Marni dan yang lainnya ya. Karena Bu Marni pemakalah ini. Kira-kira di mata Tuhan gimana jasanya? Sampai hari ini kita bisa seperti ini. Karena siapa namanya itu Thomas Edison ya, kita dapat lampu,
ini kan hari ini teknologi ini berkembang dari yang pertama pembuat itu. Terus kemudian teknologi yang lain ya, misalkan kayak IT ini katanya kan non muslim ya, tapi memberikan manfaat bagi nilai-nilai kemanusiaan. Terus Bunda Teresia misalkan. Di sisa hidupnya dari awal dia mengabdi sampai dia di akhir hayatnya, dia mengabdi di Kalkuta di India dan tidak ada keinginan untuk mengkatolikkan orang-orang India yang Hindu itu, terutama yang orang-orang papa, orang miskin dan yang berpenyakit kusta ya. Kira-kira di mata Tuhan gimana itu? Nah, kalau kita nggak pakai pendekatan filsafat, pendekatan ilmu yang lain, apalagi kalau pakai fikih konservatif, fikih lama, nggak ada yang bisa menjawab itu. Gitu. Maka menurut saya ilmu-ilmu itu la syarqiyah wala gharbiyah, tidak barat tidak timur. Kalau sekiranya itu baik untuk semua manusia, Islami. Kan gitu ya Bu Marni ya? Ya, saya merasa dapat. Sekarang saya nanya ke Bu Marni sekarang ini, kaitannya dengan hukum nih Bu Marni. Kalau dalam hukum itu, hukum kan jelas ya, detil ya Bu Marni ya, pasal-pasalnya jelas. Sekarang saya tanya, kalau keadilan itu ada nggak pasal-pasalnya? Yang keadilannya ya, keadilan. Bisa nggak diilustrasikan sama Bu Marni? Terminologi keadilan itu yang lebih luas gitu ya? Karena kan antara hukum dan keadilan kan beda ya. Secara hukum umumnya keadilan itu berlaku dunia ya. Keadilan itu adalah apabila setiap orang memperoleh haknya. Nah, tadi saya mendapat karomah. Saya ini berhayal jadi sufi ya. Ya, boleh. Bahwa apa yang Profesor tanyakan tadi, kayak Bunda Teresia dan lain-lain itu, dia bagaimana? Dia kan baik. Itulah sebenarnya yang kita diskusikan dengan Bapak Prof. Munir tadi. Saya bilang ke Prof. Munir, ini Mardiono yang beragama Buddha, dia baik hati, dermawan, dan lain-lain, soleh. Apakah dengan konsep Islam yang mengatakan hanya agamanya yang benar, dia akan masuk neraka? Persis dengan pertanyaan Pak Yusuf. Nah, saya tadi bilang, kata saya menduga itu masalah penafsiran kita tentang ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan Tuhan kepada Nabi. Ayat yang terakhir itu, bahwa dengan ini saya cukupkan Islam sebagai agamamu dan saya ridha. Kalau pengertian saya orang hukum, itu ke Muhammad, ajaran yang saya sampaikan kepadamu sudah cukup dan saya ridho. Tidak mencangkup bahwa agama lain salah. Oh, Kristen, Yahudi, Buddha itu salah. Tidak mencakup. Itu saja pengertian saya secara hukum. Memang Prof. Munir menganggap saya jadi orang hukum di mana-mana, tapi memang sudah terkonsep seperti itu. Jadi ayat terakhir itu, saya cukup nih petunjuknya ya. Kamu cukup di sini sampai kiamat, cukup. Tidak ada kata-kata Yahudi salah, Kristen salah seperti ini. Nah, kemudian jadi penafsiran kita tentang ayat terakhir itu sangat kecil, sempit. Nah, kemudian apa yang saya sampaikan disempurnakan oleh Profesor Munir begini katanya. Islam dalam pengertian agama berbeda dengan Islam dalam pengertian sikap. Bahwa dengan ayat terakhir itu memang Tuhan menyuruh umat Islam di bawah Muhammad itu cukup segitu. Tidak ada Tuhan membilang bahwa Kristen, Katolik itu tidak berlaku. Bahkan Tuhan mengakui ada Katolik dan Kristen, ada Yahudi tersebut. Nah, kemudian saya pikirkan setelah sebenarnya saya mau bertanya ke Prof. Munir bahwa jalan pikiran saya ini sinkron dengan rukun iman yang 6 buah.
Wah, kita harus percaya kepada kitab, termasuk Injil dong. Kita harus percaya ke sebuah nabi-nabi, termasuk Yesus dong. Nah, kenapa kita membilang orang Kristen kafir? Nah, lagi pula, seandainya kafir orang Kristen, berarti Tuhan mengkafirkan lebih dari, saya baca itu, umat Islam cuma 1/5. Jadi 4/5 atau taruhlah 3/5 masyarakat ini dibiarin saja sama Tuhan jadi kafir. Ya kan, orang Kristen itu. Jadi Tuhan jahat dong, nggak adil ke orang Kristen. Seperti itu. Nah, pemikiran yang sesempit ini, penafsiran yang sempit ini, mesti ada usaha, upaya untuk menafsirkan lebih lanjut bahwa bukan ayat itu bukan seperti itu artinya. Dan itu yang dimaksud oleh Profesor Amin Abdullah. Bagaimana sinkron, termasuk tentang hak perempuan. Kalau saya nggak salah ingat ya, tentang hak perempuan itu dibahas oleh Profesor Amin Abdullah itu dalam subbab yang cukup panjang. Nah, dan itu yang saya ulang-ulang membaca, saya lupa menampilkannya seperti itu. Jadi apa yang dibilang Pak Yusuf tadi, bagaimana itu Thomas Alva Edison yang Yahudi? Apa dia masuk neraka? Loh, Tuhan tidak bilang, Tuhan tidak pernah bilang Kristen itu tidak berlaku atau dihapuskan, tidak pernah bilang begitu. Cuman Tuhan bilang, ini Al-Quran ku berikan sudah cukup ya. Itu menjelang nggak jauh menjelang meninggalnya Nabi loh. Dan saya ridha Al-Quran ini petunjuk untukmu. Islam agamamu. Tidak ada disebut di situ Kristen kafir, Yahudi kafir. Kenapa kita menafsirkan begitu sempit? Kenapa kita begitu sempit? Nah, tadi saya tidak sempat menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang penanya tadi. Kita harus konsisten. Oh, koswara ya, koswara. Kalau kita menganggap agama lain benar, agama Islam Islam benar berarti kita syirik dong. Nah, itulah yang dipungkas oleh Profesor Munir tadi. Islam dalam pengertian agama itu berbeda dengan Islam dalam pengertian sikap. Islam dalam pengertian sikap adalah Kristen, Yahudi itu adalah Islam. Kenapa? Tuhan ngakui kita wajib mempercayai Yesus. Yesus itu Isa kan? Nah, termasuk misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Orang ikut Natalan berdosa. Bukankah Natalan itu hari ulang tahunnya Isa? Kenapa kita harus berdosa mengucapkan selamat ulang tahun? Nah, cara berpikir masyarakat Muslim yang picik dan sempit ini, inilah yang ingin dibuka oleh Prof. Amin Abdullah. Dan saya sepakat dengan beliau, maka saya bilang, kalau adalah kesempatan saya bergabung untuk mengimplementasikan, saya sangat merasa beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi Bunda Teresa kalau menurut saya masuk surga, termasuk Alva Edison. Termasuk bukan itu saja. Sekarang yang kontemporer itu yang membuat Facebook itu dengan kekayaannya yang sedemikian rupa, gara-gara Facebook itu, Bill Gates itu Facebook apa Google ya? 60% itu untuk dharma terhadap orang duafa seluruh dunia. Dan sekian persen untuk pembangunan dunia. Hanya 10% yang mereka nikmati kehidupan sehari-harinya dengan mobil pick up butut, dengan pakaian seadanya. Apakah dia masuk neraka? Tuh. Apakah dia masuk neraka? Seperti itu. Nah, itu yang kontemporer loh. Bill Gates itu loh. Kontemporer. Istrinya juga mengabdi di bidang kedokteran. Seperti itu. Oke, segitu aja kali ya, Pak Yusuf. Mudah-mudahan terbuka. Dan saya berharap semua kita sangat bermanfaat membaca buku Pak Amin ini. Supaya kita agak luas-luas dikit lah cara berpikir kita.
Ya. Jangan sampai ikut itu kan ngomong COVID itu tentara Allah segala macam. Ya biarin saja Bu, nggak apa-apa. Ya, yang penting Bu Marni sudah jadi orang SAA kalau seperti itu. Silakan, Boy, lanjutkan Boy. Barangkali ada yang lain tuh nanggapinya. Oke, terima kasih atas pemaparannya Prof sama Ibu Marni. Cukup apa ya, membuat barangkali untuk beberapa orang membuat tergelitik ingin menanggapi atas apa yang tadi atas statement yang dikemukakan oleh Bu Marni. Mangga untuk yang lain barangkali saja ada yang mau menanggapi, dipersilahkan, masih ada waktu. Kalau nggak ada closing statement aja dari Bu Marni berapa menit gitu ya. Kemudian closing statement dari Apuy sebagai moderator untuk menyimpulkan. Oke. Boleh sedikit? Oh itu ada itu Arken tuh. Sebentar Pak, nutup pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tadi Pak Yusuf berbicara tentang tentang apa sih yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Suaranya kurang dekat Arken, coba kurang kedengaran. Halo? Ya. Kedengaran? Kerasin. Keras ya? Iya, kerasin. Jadi begini, saya ingat ada tulisan yang pernah saya baca beberapa waktu yang lampau tentang Einstein ya. Einstein itu pernah menulis untuk muridnya yang bernama Esther Salaman pada tahun kira-kira 1925 ya. Yang isinya itu kira-kira begini. Aku ingin tahu bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia ini. Aku tidak tertarik dengan fenomena itu, spektrum ini atau elemen itu. Yang aku ingin tahu itu adalah pikiran Tuhan. Sisanya itu adalah rincian pikiran kita. Itu berakhir dalam kuburan harapan yang menyakitkan. Nah, surat yang ditulis oleh Einstein terhadap muridnya ini kemudian mengawali tonggak pencarian teori of everything ya. Yang sampai hari ini mungkin sudah ketemu apa yang disebut dengan teori of almost everything. Ya, tapi belum sampai ke TOI-nya sendiri gitu. Nah, buat saya penemuan TOI ini atau kesatuan berbagai disiplin ilmu yang kemudian dibayangkan oleh Pak Amin Abdullah tadi, lihatnya itu seperti tamsil anak kecil yang ingin menangkap capung. Dalam dunia ideal yang dibayangkan anak kecil lagi Mas Arken, dekatkan mic-nya kayaknya deh. Saya ulang. Nah, pas. Penemuan TOE atau Theory of Everything, terus kesatuan berbagai disiplin ilmu itu untuk menyelesaikan solusi, untuk memberikan solusi tertentu atas persoalan yang dihadapi manusia gitu. Itu entah kenapa saya melihatnya seperti anak kecil yang ingin menangkap capung. Dalam dunia ideal yang dibayangkan oleh anak kecil itu, capung itu akan tertangkap. Tapi ya dunia faktualnya itu, capung itu kan punya mata yang bisa kemampuan terbang 60 mil per jam gitu misalnya. Iya, tidak akan tertangkap gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali membayangkan istilah pendekatan multidisipliner, interdisipliner gitu atau transdisipliner gitu, yang terbayang dalam pikiran saya itu begini. Orang mengumpulkan kayu bakar, korek api, lilin, lampu petromax, senter, lampu neon di satu ruangan gelap. Lalu semuanya dinyalakan. Ketika menyala, ruangan itu menjadi terang. Cahayanya menyatu. Cahaya lilin, cahaya kayu bakar, cahaya lampu neon, cahaya senter itu menyatu semuanya. Tapi
itu tidak menghapus fakta bahwasanya lampu neon itu lebih terang dari lilin, juga tidak menghapus fakta bahwasanya tanpa lilin atau kayu bakar sekalipun lampu neon itu sudah cukup untuk menerangi ruangan tersebut. Bisa dibayangkan kan oleh teman-teman gitu. Implikasinya itu seperti apa gitu. Ngapain kita repot-repot melibatkan disiplin-disiplin yang lain gitu kalau misalnya 1-2 disiplin saja sudah cukup. Suaranya putus-putus, Mas Arken. Ada tamsil dari Zen kira-kira begini. Putus lagi ya. Yang ketiga saya tuliskan aja deh, biar enggak ini. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pertanyaannya ke Pak Yusuf ya untuk dijawab. Mangga dipersilahkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Arken punya pendapat yang berbeda dengan Pak Amin ya. Lagi-lagi pendapat itu menjadi hazanah ya, menambah referensi kita semuanya. Ya, tentu pendapat-pendapat itu didukung dengan argumentasi yang lebih kuat. Apalagi yang namanya ilmu itu kan trial and error ya. Dicoba terus itu, gagal coba. Nah, tapi apresiasi terhadap gagasan Pak Amin ini menurut saya horizon keilmuan dalam Islam itu semakin dinamis. Katakanlah itu ada celah-celah untuk dikritisi, dan itu harus dikritisi. Tadi saya lupa itu ke Bu Marni, dan untuk yang lain ya, yang belum menyajikan papernya, bedah buku, saya sarankan semua mahasiswa ketika bedah buku wajib mengkritisi itu buku. Karena ya namanya dinamika intelektual itu supaya terus berjalan gitu. Apalagi gagasan manusia itu tidak ada yang permanen ya. Jadi kritik terhadap buku itu penting, dan kritik itu juga harus didukung argumentasi, dan kritik juga tidak selalu menegasi, termasuk mengafirmasi gagasan-gagasan yang dianggap sudah mapan. Disertasi saya itu juga saya mengkritik beberapa teori-teori besar, tapi saya akan berani mengkritik itu, tapi tidak asbun gitu loh. Saya tidak mau ketika saya mengkritik teori-teori besar, tapi kritik kita ya dalam rangka untuk memperbaiki perspektif yang dibangun oleh para raksasa-raksasa itu. Pak Yusuf, ya, boleh saya izin menanggapi itu komentarnya Mas Arken? Ya, silakan Bu Marni. Sebentar. Menurut saya apa yang disampaikan Mas Arken sungguh jauh panggang dari api dari apa yang disampaikan Amin Abdullah. Kenapa? Amin Abdullah menyuruh bekerja samalah, saling bantu, saling itu, nanti akan terbentuk metode ilmu yang baru. Sementara Mas Arken bilang ada lilin, ada kayu bakar, ada lampu neon. Itu tidak bekerja sama, mereka sendiri-sendiri dinyalain. Belum lagi kalau dipikirkan, kalau kamu pakai lilin yang besar, sementara lampunya 5 watt, sementara api unggunnya besar, belum tentu juga api unggun yang menang, neon yang menang, toh. Pakailah lilin sebesar drum. Iya kan? Jadi itu tidak dapat mengaitkannya dengan apa yang dibahas oleh Profesor Amin Abdullah. Itu tidak apple to apple saya rasa, dan sangat berbeda. Ini berkolaborasi. Sementara yang dicontohkan sendiri-sendiri ya. Ini lilin hidup sendiri,
kayu bakar dibakar sendiri, sementara ukurannya juga tidak ditentukan dengan adil begitu. Jadi begitu ya Mas Arken tanggapan saya. Jadi Anda belum mengerti apa yang dimaksud oleh Profesor Amin Abdullah dan saran saya. Sebaiknya baca. Kritik Anda gimana Bu Marni dengan buku itu? Sejauh ini ya, kritik saya ada di kesimpulan saya. Pertama, ini pemakaian bahasa begitu kelas tinggi, sehingga orang-orang selevel kami perlu membaca berulang-ulang. Di dekatku ada kamus, ada Google Translate, dan lain-lain. Nah, itu pemakaian kata-katanya, susunan kata-katanya, susunan kalimatnya memang kelas tinggi, kelas elit akademik. Itu saja sementara ini kritik saya. Oke. Ya, silakan Boy. Closing statement Boy. Sebelum saya closing, saya pengen menambahkan dulu sedikit. Oke. Menarik sebetulnya. Ya, bikin keributan ini, kenapa jadi berhenti? Sebetulnya tadi apa yang tadi dipertanyakan atau diandaikan oleh Arken itu kita diajak untuk mengimajinasikan sesuatu, katakanlah karena ini adalah agama, pada pengalaman beragama. Kalau kita merasa cukup dengan satu pemahaman dalam hidup ini, dalam kehidupan ini, maka ngapain kita harus ngambil-ngambil yang lain, yang tentunya itu juga tidak semuanya kita alami. Karena kan saya melihat bahwa apa yang tadi dicoba digambarkan, diilustrasikan dengan kayu, dengan lilin, itu mirip dengan kalau kita makan, manusia itu makan, itu pasti mengumpulkan berbagai macam menu, tetapi tujuannya adalah kenyang. Apapun yang kita makan pasti akan mendapatkan kekenyangan. Enak atau tidak enak itu kan hanya kuantitas. Begitupun juga dengan situasi gelap, dengan satu neon itu hanya untuk semacam supaya terang, itu bisa melihat di sekitar kita. Jadi saya melihat bahwa ini adalah semacam metode juga pada akhirnya itu sebagai skeptik metodik ya, meragukan. Jadi apa yang dikemukakan berdasarkan interreligius atau multi study dan lain sebagainya itu memang punya kerapuhan secara metodologis. Jadi harus ditinjau juga secara epistemologis, termasuk kalau dalam rentang sejarah agama-agama, studi agama itu ada semacam pergeseran yang awalnya dari studi agama-agama, kemudian ke religious studies, kemudian ke studi agama-agama. Itu seperti itu. Apa yang bisa saya tutup tentunya banyak hal yang tidak mungkin dirangkum dalam satu statement. Jadi biarkan teman-teman sendiri yang menyimpulkan. Tetapi tentunya apa yang tadi coba dipresentasikan oleh Ibu Marni, kemudian ditambah oleh pendapat beberapa kawan yang pada satu sisi itu menambah khazanah, pada sisi lain juga mengkritik untuk memperluas cakrawala kita, itu bisa memberikan satu pemikiran yang tentunya bersifat inklusif, yang tidak memegang pada satu dogma atau satu patron tertentu. Kemudian juga tadi coba dijelaskan oleh Pak Yusuf dengan dengan perspektif yang lain. Oke, menarik sebetulnya ini. Coba saya bacakan ya dari Saudara Arken. Ada ungkapan begini, jika niatmu adalah menyeberangi sungai, maka ketika engkau sudah sampai ke seberang, yang ditinggalkan perahunya. Jangan dibawa-bawa capek,
Karena itu buat saya konyol saja memikirkan bahwa laptop itu merupakan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu. Buat apa? Gunakan semua fungsinya, selesai. Persoalan ada banyak kontribusi dari disiplin ilmu, yaitu lain hal. Mengutip Gus Dur. Oke, nah kenapa pada zaman dulu itu orang bisa menjadi polimet, apa yang mereka dan zaman itu punya, sementara zaman sekarang teramat sangat jarang seperti itu. Ya tentunya ini menjadikan satu titik tolak bahwa pada zaman sekarang itu manusia sudah terarahkan, dia sudah terfokus pada satu hal dan melupakan fokus yang lain. Kita dituntut untuk mempelajari banyak hal melalui interdisiplin, tetapi secara metodologis kita dituntut untuk fokus pada satu disiplin itu sendiri. Menarik apa yang kemudian dikemukakan oleh Nietzsche, bakallah perahu belayalah dengan menggunakan sampan dan bakallah pulau yang ada di belakangmu. Oke, terima kasih Pak Yusuf dan teman-teman semuanya atas partisipasinya. Oke, baik. Terima kasih. Udah pas kan jam setengah sembilan Ya, pas, ya. Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya. Yang penting kita hari ini, malam ini kita masih konsisten dengan majelis keilmuan ya. Dan mudah-mudahan jadi amal ibadah karena kita sebagai umat beragama. Jadi supaya menjadi support etik bagi kita semuanya dan terus kita bisa mengembangkan ilmu dengan berbagai disiplin kita atau kecenderungan kita masing-masing tanpa harus kemudian kita mengabaikan keilmuan-keilmuan yang lain atau pendapat-pendapat dari yang lain. Nah, inilah indahnya hidup itu ya. Kalau hidup ini banyak ragam dan kita kemudian memberikan apresiasi baik itu koeksistensi maupun pro-eksistensi. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Nuhun Pak Yusuf. Kami sami semuanya. Ya, saya izin live ya. Ini saya udah kecapean, ini baru datang dari kampus ya. Oke. Yo, assalamualaikum. Terima kasih Prof. Yusuf. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia ya. Ngopi. Arken jangan lupa bahagia, Arken. Ya. Ada dari tadi ketawa-ketawa ini sama Pak Dadang. Aha. Di mana? Di Lembur, Mang? Mohon. Kira kapan Ayo tuh? padekan ka dieu. Oh, Arken, kali aja ilmu untuk bikin laptop itu banyak, kita aja yang nggak tahu. Mas Wasik, saya harus kirim presentasi saya Tapi ngapain gitu loh. kemana? Apa dipikirin? Ke grup yang besar atau grup kelas? Ilmu sosial sih yang biasanya perlu banyak pendekatan. Udah ya. Ke kelas Ya, berapa? assalamualaikum. Oh, Mas Wasik nggak ada di sini. Kang Saiful, Kang Apoy, aku kirimnya kemana? Ke kelas atau ke ruangan WhatsApp yang besar itu? nggak apa-apa Bu kalau mau. Bu. Kalau mau Biar yang masuk lain ke kebagian ruang juga. yang sebelah,